Saya baru saja mengikuti dengan sangat detail perkembangan riset terkini mengenai berbagai versi Quran di dalam bahasa Arabiknya yang tadinya hanya berjumlah di atas 30-an versi Quran, tapi sekarang telah diklaim dengan bukti tentu saja bahwa jumlah versi Quran berbahasa Arabik itu bukan lagi 30-an, melainkan tidak kurang dari 100 versi Quran berbahasa Arabik. Ya, Anda tidak salah dengar, tidak kurang dari 100 Quran dalam teks Arabiknya. Jadi kita tidak bicara tentang versi terjemahan di sini, dan nanti akan saya bahas itu di dalam sebuah video yang lain. Tetapi poin saya adalah Muslim selama ini telah berbohong kepada dunia ini bahwa Quran yang mereka miliki dan yang dibaca oleh Muslim di seluruh dunia adalah Quran yang satu dan sama, dan bahwa Quran itu tidak memiliki varian teks, tidak memiliki varian bacaan, tidak mengalami korupsi, tidak mengalami perubahan, bahkan hingga sampai pada titik-titiknya. Klaim semacam itu telah dibuktikan sebagai sebuah kebohongan, dan saatnya Muslims berhenti menjual klaim omong kosong mengenai Quran. Mereka bukan hanya berbohong mengenai Islam itu sendiri, mereka juga sangat produktif luar biasa menciptakan berbagai kebohongan mengenai kekristenan. Nah, sudah banyak isu bohong yang mereka lontarkan dengan penuh ketegasan dan tanpa merasa bersalah sama sekali. Mereka memperanakan kebohongan sama seperti kelinci yang maha subur beranak pinak. Dan mendadak di tahun 2020, baru beberapa hari yang lalu, di dalam sebuah acara live dari pendeta Yusuf Manubulu, seorang Abdul muncul di sana kemudian melontarkan sebuah kebohongan baru. Nomor 2 yang poin paling penting juga tentang keselamatan. Nah, memang sering kadang-kadang teman-teman Kristen berseloroh ya, mungkin bergurau ya. Dia bilang, ya kalau umat Islam belum tentu masuk surga, masih mudah-mudahan. Sementara kalau orang Kristen sudah pasti, gitu kan. Saya mau kasih pandangan seperti ini, Pak. Sebenarnya bukan seperti itu, karena kalau pernah Bapak baca, tanggal 31 Oktober 1999, itu umat Kristen sedunia baru sadar bagaimana cara masuk surga. 31 Oktober 1999 dengan penandatanganan kesepakatan antara Katolik dan Protestan di Augsburg, Jerman. Di situ disepakati oleh Katolik dan Protestan bagaimana cara berkenan di hadapan Tuhan. Bisa kita artikan itu adalah bagaimana cara masuk surga. Setelah 500 tahun bertengkar antara Katolik dan Protestan, baru mereka tanda tangani. Dan apa yang mereka sepakati? Yang mereka sepakati adalah mirip dengan Islam, yaitu konsep Islam bahwa kita harus beriman dan beramal saleh, beriman dan berbuat baik. Coba Bapak buka kesepakatan Augsburg 31 Oktober 99. Isinya pasti mirip dengan Islam. Artinya, keselamatan dalam Kristen belum jelas, karena baru sekitar 20 tahun yang lalu. Jadi, ini sekedar share untuk sama-sama dibahas. Nah, Abdul keluaran pabrik hoaks yang didirikan pada abad ke-7 di negeri terbelakang di jagat raya ini pada masa itu, berupaya berbohong dengan penuh ketegasan. Pada tanggal 31 Oktober, pihak Katolik Roma dan pihak Protestan sepakat untuk mengajarkan ajaran keselamatan, doktrin soteriologi yang pada dasarnya mirip dengan ajaran Islam, yaitu bahwa orang diselamatkan dengan melakukan perbuatan baik. Demikian desis juluran lidah dari ular beludak yang memang sangat licin namun beracun. Sebab di zaman kemajuan teknologi dan era keterbukaan informasi semacam ini, orang akan dengan sangat gampang menelanjangi kebohongan itu. Sebab tidak ada yang namanya perjanjian Augsburg yang di dalamnya
terdapat perjanjian mengenai ajaran keselamatan melalui perbuatan baik pada tanggal 31 Oktober tahun 1999. Memang di dalam sejarah pernah ada satu perjanjian yang diadakan di Augsburg. Tapi itu bukan diadakan pada tanggal 31 Oktober 1999, tapi tanggal 25 September tahun 1555. Dan isi dari perjanjian itu bukan tentang ajaran keselamatan, melainkan perjanjian itu memberikan kebebasan kepada setiap penguasa menentukan agama apa yang dianut di dalam wilayah kekuasaannya masing-masing. Perjanjian yang saya maksud itu biasa dikenal dengan The Peace of Augsburg atau the Augsburg Settlement. Jadi perjanjian Augsburg yang dimaksud oleh Abdul tadi tidak pernah ada di dalam sejarah, dan itu hanya ada dan muncul sebagai produk dari sebuah pabrik hoaks, pabrik kebohongan yang pernah didirikan oleh seorang buta huruf di negeri tergesang di jagat raya ini pada abad ke-7. Lagi pula, apa urusannya perjanjian macam apapun yang terjadi di dalam sejarah dengan ajaran soteriologi? Soteriologi berarti ajaran keselamatan atau doktrin keselamatan. Apa urusannya perkembangan selanjutnya di dalam sejarah dengan ajaran yang harus dibangun dan didasarkan atas ajarannya? Inti dari iman Kristen dibangun di atas dasar ajaran kitab suci dan hanya di atas dasar ajaran kitab suci, sola scriptura. Dan menurut ajaran kitab suci tidak ada dasar keselamatan yang lain selain Kristus. Karya penebusan Kristus merupakan dasar satu-satunya bagi keselamatan manusia, solo Kristus, yang diberikan sebagai sebuah pemberian cuma-cuma, anugerah, sola gratia, dan yang diterima melalui iman yang membuat kita dibenarkan oleh Allah, justified by faith alone. Dan iman itu sendiri pun merupakan pemberian, merupakan anugerah dari Tuhan. Dan karena itu saya perlu membaca beberapa teks kitab suci dalam kaitan dengan beberapa pertanyaan sederhana dalam konteks ajaran keselamatan di dalam kekristenan. Pertama, apakah ada dasar bahwa Kristus merupakan satu-satunya dasar bagi keselamatan? Ya, saya baca satu ayat saja, Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dengan kata lain, saya tidak peduli Anda beragama apa. Tapi kalau Anda tidak datang kepada Bapa melalui Yesus, Anda pasti menuju kepada kebinasaan. Termasuk Abdul yang mengajukan kebohongan di dalam sisi live Pendeta Yusuf Manubulo. Lalu bagaimana cara orang mendapatkan keselamatan itu? Roma 10 ayat 9 sampai dengan ayat 11. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Tetapi apakah kita dapat menambahkan sedikit saja upaya, jasa, perbuatan baik untuk mendapatkan keselamatan? Tidak. Efesus pasal 2 ayat 8 sampai dengan ayat 9. Sebab karena kasih karunia itu berarti anugerah, pemberian cuma-cuma. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, itu merupakan pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Lalu apakah Yesus memberikan jaminan hidup kekal, jaminan keselamatan untuk menjaga anugerah yang telah Dia berikan itu, sehingga orang yang menerima anugerah itu masuk ke dalam kekekalan hidup bersama-sama dengan Dia di dalam surga?
Ya, saya baca satu ayat saja. Yohanes 10 ayat 28 sampai dengan ayat 30. Dan aku memberikan hidup kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin kasih satu komentar singkat. Di dalam bahasa Yunani-nya, kata pasti tidak itu digunakan konstruksi double negatif. Artinya ada dua kata tidak digunakan di situ. Me, dan di dalam bahasa Yunani itu berarti tidak, me itu juga berarti tidak, tidak. Nah, orang menggunakan konstruksi double negatif, kata tidak ganda di situ untuk memberikan penekanan bahwa apa yang disangkali itu tidak memiliki kemungkinan apapun untuk terjadi. Jadi itulah sebabnya di dalam terjemahan bahasa Indonesia diterjemahkan dengan pasti tidak. Aku memberikan hidup kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Jadi memang ada dasar yang sangat solid di dalam kitab suci bahwa keselamatan itu hanya bisa didapatkan di dalam Kristus Yesus, didapatkan melalui pengakuan iman, percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya bahwa karya penebusannya melalui penderitaan, melalui penyaliban, melalui kematian, melalui kebangkitannya merupakan dasar satu-satunya yang bisa disandari untuk keselamatan, dan percaya bahwa keselamatan yang telah dianugerahkan dan yang diterima melalui iman, dan iman itu sendiri merupakan pemberian dari Tuhan. Keselamatan itu sendiri dijamin dan dijaga oleh Tuhan, sehingga mereka yang telah menerima anugerah itu pada kesempatan pertama akan mendapatkan penggenapannya pada akhir zaman, ketika mereka mati atau ketika Tuhan Yesus datang kedua kali. Dan itulah sebabnya Charles Haddon Spurgeon yang dijuluki dengan The Prince of Preachers, seorang pengkhotbah besar, pernah menyatakan, dia tidak mati untuk membuat manusia dapat diselamatkan, melainkan untuk menyelamatkan mereka. Kematian Kristus bukan hanya menciptakan sebuah potensi untuk orang bisa diselamatkan. Kematian Kristus memastikan keselamatan bagi mereka yang percaya kepada Dia. Dan kepastian keselamatan yang sangat solid semacam itu memang tidak pernah ada di dalam ajaran Islam, tidak pernah ada di dalam Quran, dan tidak pernah ada di dalam hadis-hadis.